Seorang bertopeng mendekati pintu Nancy Guthrie tengah malam, membawa ransel dan pistol. Gambar-gambar mengerikan ini mengungkap banyak hal jika diamati. Kita akan bahas dan lihat 13 detail yang bisa membantu penyelidik menemukan penculik. Saya Angelette Levy dan ini adalah Crime Fix. Morgan & Morgan menjadi firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika karena selalu membela klien dan sering menang di pengadilan. Firma ini memiliki lebih dari 1.000 pengacara yang telah memulihkan 25 miliar dolar untuk lebih dari 500.000 klien dalam beberapa bulan terakhir. Klien di Florida mendapat 12 juta dolar padahal asuransi hanya tawarkan 350.000 dolar. Di Pennsylvania, klien lain menang 26 juta dolar. Itu 40 kali lebih besar dari tawaran asuransi. Morgan memudahkan Anda memperjuangkan hak Anda. Anda dapat memulai klaim dari ponsel jika terluka melalui forthepeople.com/crimefix. Klik tautan di bawah atau pindai kode QR di layar. Sudah 11 hari sejak alat pacu jantung Nancy Guthrie terlepas dari ponselnya pukul 2.28 pagi. Diduga dia ditarik keluar dari rumah mewahnya saat tidur. Ini terjadi setelah seseorang bermasker mendekati pintu rumahnya sambil membawa ransel dan senjata api. Nancy adalah ibu dan nenek yang dicintai keluarganya dan membutuhkan bantuan Anda. Mereka butuh bantuan Anda. Ini perlombaan melawan waktu yang belum pernah terjadi. Nancy Guthrie tidak mengalami masalah kognitif atau demensia, tetapi punya masalah jantung dan harus minum obat setiap hari. Ya, dia membutuhkannya, seperti yang Anda tahu. Nancy adalah ibu dari pembawa acara Savannah Guthrie. Savannah kembali meminta informasi soal keberadaan ibunya pada Senin ini. Menjelang tenggat tebusan, itu video ketiga yang diunggah ke Instagram dan Facebook Savannah. Halo semuanya, aku ingin muncul dan membagikan beberapa pemikiran saat kita memasuki minggu lain dari mimpi buruk ini. Aku hanya ingin bilang, pertama-tama, terima kasih banyak atas semua doa dan cinta yang telah kami rasakan, aku, saudariku, dan saudaraku, dan yang juga telah dirasakan oleh ibuku. Kami yakin dengan cara tertentu ibuku merasakan doa ini dan Tuhan menguatkannya bahkan di saat dan tempat tergelap ini. Kami yakin ibuku masih di luar sana. Kami membutuhkan bantuanmu. Penegak hukum terus bekerja keras sepanjang waktu untuk membawanya pulang dan menemukannya. Dia dibawa dan kami tak tahu lokasinya. Dan kami membutuhkan bantuan Anda. Saya datang ke sini untuk meminta bukan hanya doa Anda, tapi juga dukungan dimanapun Anda berada, meski jauh dari Tucson. Jika Anda melihat sesuatu, mendengar sesuatu, jika ada apapun yang terasa aneh bagi Anda, segera laporkan kepada penegak hukum. Kita sedang berada di saat-saat keputusasaan. Dan kami membutuhkan bantuan Anda. Itu terjadi pada hari Senin, beberapa jam sebelum batas waktu tebusan semakin dekat. Batas waktu itu telah berlalu. Para penculik yang diduga terlibat dilaporkan menginginkan 6 juta dolar dalam bentuk Bitcoin untuk pengembalian Nancy. TMZ menerima pesan dengan tautan ke dompet Bitcoin, dan hingga Senin malam belum ada aktivitas di dompet tersebut. 2 stasiun televisi lokal menerima pesan tebusan, namun tidak mengungkap rinciannya, sehingga tampaknya tebusan tidak dibayar. Tentu saja Savannah Guthrie dan saudara-saudaranya ingin bukti bahwa dia masih hidup dan bersedia membayar. Itulah yang mereka katakan dalam unggahan Instagram pada Sabtu malam. Sekarang kita tidak tahu isi pasti dari pesan tebusan tersebut dan apakah pesan itu benar-benar berasal dari orang-orang yang membawa pergi Nancy Guthrie. Pada Selasa, 10 Februari, kantor Sheriff Pima dan FBI merilis gambar mengerikan seseorang mendekati rumah Nancy Guthrie. Perhatikan saat orang itu berjalan ke teras dengan kepala menunduk.
Meskipun mereka memakai masker, seolah-olah mereka tahu mungkin ada kamera yang bisa merekam wajah mereka. Ranselnya memiliki reflektor di atasnya. Orang itu memakai sarung tangan, jaket, dan celana jeans biru. Dalam klip video lain, orang itu mendekati pintu dan menyentuh senjata api yang terselip di tengah pinggangnya, lalu melihat kamera bel pintu. Tangan kiri orang itu bersarung tangan bergerak ke kamera dan menutupi sebagian kamera dengan kepalan tangan. Orang itu berbalik, membungkuk, lalu berjalan ke taman dan mencabut beberapa tanaman. Dengan tanaman di tangan, orang itu kembali ke kamera sarang, lalu menutupinya dengan bagian tanaman yang berdaun dan berbunga. Kita tahu kameranya sudah diambil, jadi apakah orang itu buru-buru mencoba melepasnya sambil menutupi apa yang mereka lakukan? Foto dari video menunjukkan orang itu berkumis. Kamu bisa melihatnya lewat lubang masker di bagian mulut jika diperhatikan baik-baik. Sepertinya itu kumis hitam dan bagian dari jenggot kambing. Alisnya juga tampak gelap seperti yang kamu harapkan, dan matanya berbentuk almond. Ini dalam gambar diam lain dari video tersebut. Kamu bisa melihat alis tepat di bawah penutup kepala ski, setidaknya sebagian dari alisnya dan matanya. Orang yang memakai penutup wajah itu memegang senter di mulut sambil membawa potongan tanaman dari taman. Bulu matanya pun tidak mencolok, seperti sudah saya sebutkan. Direktur FBI, Kash Patel, dan kantor Sheriff Kabupaten Pima merilis gambar-gambar ini beberapa jam kemudian. Tim Special Weapons and Tactics dikerahkan dan menahan seorang pria untuk diinterogasi. Mereka menggeledah rumahnya. Patel tampil di Hannity Fox News dan menjelaskan bagaimana Nancy Guthrie, meski tanpa langganan Nest, tetap bisa mendapat gambar berharga ini. Kami dapat melakukan penggeledahan secara sah dan mendatangi perusahaan-perusahaan swasta ini untuk mempercepat hasil, lalu masuk ke sistem pencarian mereka dan benar-benar menggali materi yang orang pikir biasanya sudah dihapus dan tidak akan dicari oleh siapapun. Dan pada dasarnya, tanpa masuk ke terlalu banyak detail, begitulah cara Federal Bureau of Investigation bekerja sama dengan mitra sektor swasta kami untuk mengambil materi yang orang kira bahkan tidak pernah ada. Ya, dan Patel membahas penyelidikan dan menjawab pertanyaan Hannity tentang adanya tersangka atau orang yang jadi perhatian. Saya akan mengatakan bahwa kami telah membuat kemajuan yang signifikan dalam 36-48 jam terakhir ini berkat kemampuan teknis FBI dan kemitraan kami. Dan saya percaya kami sedang melihat orang-orang yang seperti yang kami katakan adalah orang-orang yang menjadi perhatian. Tapi seperti yang Anda tahu, dalam setiap penyelidikan Anda adalah orang yang menjadi perhatian. Sampai Anda dieliminasi atau Anda benar-benar ditemukan sebagai pelaku atau para pelaku yang terlibat. Dan itulah tahap yang sedang kami jalani saat ini. Saat wawancara, agen menahan Carlos Palazuelos di Rio Rico, Arizona, 60 mil selatan Tucson. Dia diinterogasi, dibebaskan, lalu rumahnya digeledah atas perintah pengadilan. Ya, dia bilang ke wartawan tidak tahu siapa Nancy Guthrie dan berharap dia kembali selamat. Dia bekerja di Tucson sebagai pengemudi pengantar paket. Maksud saya berharap mereka menangkap tersangkanya. Saya bukan orangnya. Mereka sebaiknya melakukan pekerjaan mereka dan menemukan tersangkanya. Dengan begitu mereka bisa membersihkan nama saya. Saya sudah selesai, akan bersikap ramah dan tetap di sini. Orang tua saya di Tucson. Jadi siapa orang bertopeng di video itu dan apakah orang ini bersama Nancy Guthrie? Apakah sebenarnya itu seorang pria atau mungkinkah itu seorang wanita yang menyamar? FBI menawarkan hadiah $50.000 dalam kasus ini. Saya ingin mengundang Mike Alcazar, pensiunan detektif New York Police Department dan mantan negosiator Sandera. Jadi Mike, saya tertarik dengan pendapatmu tentang video ini dan gambar-gambar yang diambil dari video tersebut yang dirilis oleh kantor Sheriff Pima County dan FBI pada hari Selasa. Ini seperti uang tunai, ujar Patel. Mereka segera memprosesnya agar cepat disebarkan ke publik. Saya tidak percaya butuh beberapa hari untuk mendapatkannya. Saya merasa mungkin FBI seharusnya memimpin sejak awal. Karena kasus seperti ini adalah penyelidikan 101. Kami mewawancarai saksi, mencari rekaman pengawasan, dan akhirnya mendapatkannya. Saya yakin mereka sekarang menerima banyak petunjuk. Seseorang pasti akan mengenali pelaku di video dari pakaian, cara jalan, senjata, sarung pistol, atau cara membawanya. Saya rasa ini hanya soal waktu. Mereka sudah menangkap seseorang yang dicurigai tadi malam, memang begitu. Mike,
Video pertama yang kita lihat di sini, saya melihatnya dan tampak seseorang yang tahu mungkin ada kamera di sana. Saya juga berpikir begitu. Mungkin dia pernah ke sana, tahu ada kamera pengawas, lalu menundukkan kepala dan memakai masker. Jadi dia sadar ada kamera di sana. Yang membuat saya bingung adalah dia terlihat seperti itu. Dia terlihat terkejut karena ada kamera pintu seperti ring dan tampaknya belum siap atau tahu cara mematikan kamera itu. Dia mencoba bersama-sama untuk membuat penutup seadanya. Jadi dia agak siap meski tidak sepenuhnya. Bicarakan dengan saya tentang betapa pentingnya detail seperti reflektor di tas ransel itu. Karena seseorang mungkin mengenal seseorang dengan tas ransel yang sangat spesifik itu. 100% Itu sering akan mengenali perlengkapan, pakaian, tas, ransel, dan miliknya. Itu terlihat seperti jaket lari atau semacamnya, semacam mantel, sarung pistolnya. Beberapa orang menunjuk sepatunya karena ada belahan di bagian jari kakinya. Dan ini adalah pakaian yang sangat unik yang dia kenakan, sehingga seseorang yang mengenalnya atau pernah melihatnya mungkin bisa mengenali. Jika dia pernah ke daerah itu sebelumnya, mungkin di rumah ini atau rumah lain, dia mungkin memakai pakaian yang sama. Saya yakin FBI sedang memeriksa semua jenis video dan rekaman pengawasan. Dan dia mengenakan jaket reflektif ini kan, itu akan sangat mudah dikenali jika dia terekam di video pengawasan lain. Itu hal yang sangat penting di situ. Sekarang kita bahas senjatanya. Saya bicara dengan seseorang pagi ini yang percaya bahwa kemungkinan itu adalah Glock, sebuah senjata semi-otomatis. Apakah Anda melihat hal yang sama atau berbeda? Maksud saya, jujur saja, hanya dari sarung senjata itu, saya tidak bisa memastikan apakah itu Glock. Anda tahu, saya tidak bisa memastikan. Maksud saya, gagang pistolnya agak menonjol, tapi warnanya mungkin terbalik. Ya, saya bahkan tidak bisa memastikan apakah itu otomatis atau revolver. Jujur saja, Anda tahu, sulit bagi saya untuk mengetahuinya hanya dengan melihat itu. Apakah menurutmu itu sarung tangan nitril atau kamu pikir itu jenis sarung tangan lain? Ya, saya rasa itu seperti pacar saya seorang perawat dan saya pikir itu sarung tangan bedah. Awalnya, saat saya melihatnya dari dekat, itu terlihat seperti kulit. Setelah melihatnya, saya sadar sarung tangannya berkerut karena ada lipatan di bagian yang terlipat. Menurut saya itu mirip sarung tangan bedah. Dan sekali lagi, Anda tahu, Anda melihatnya, itu memang terlihat. Itu tidak terlihat seperti kulit, Anda bisa melihat lipatannya. Ya, menurut saya itu terlihat seperti sesuatu yang akan Anda dapatkan, seperti Anda tahu di rumah sakit. Kita juga bisa melihat belakang tas ransel di sana. Sangat mungkin bahwa tas ransel ini dibeli hanya untuk keperluan ini. Hanya itu. Ya, maksudku semua barang yang dikenakan orang ini bisa saja dibeli khusus untuk acara ini. Kita tidak tahu pasti, tapi itu mungkin saja. Menurutmu, apakah Federal Bureau of Investigation bisa meningkatkan kualitas video ini sampai bisa mengetahui merek tas ransel ini? Mereka kemudian akan mencari di toko-toko sekitar untuk mengetahui siapa saja yang mungkin membeli tas ransel serupa dalam beberapa bulan terakhir. Ya, saya yakin mereka melakukan itu untuk semua barang yang dipakai pelaku, seperti jaket, tas, masker, dan sepatu. Saya sendiri juga melakukannya. Saya memotret jaketnya, lalu mencarinya di Google Lens, dan muncul banyak gambar. Saya yakin FBI memiliki teknologi lebih canggih dan kamu benar. Ya, mereka pasti dapat melacak di daerah itu siapa penjual jaket dan ransel seperti itu, bahkan mungkin juga pembelinya. Tentu saja jika mereka menemukan lokasi itu, mereka akan memeriksa rekaman closed circuit television toko untuk mencocokkannya. Ya, siapa saja yang sesuai dengan bentuk, ukuran, berat, dan tinggi badan. Mereka memakai, kamu tahu, penutup wajah seperti ski mask. Apakah ada sesuatu dari ski mask itu sendiri yang menarik perhatianmu? Kami punya beberapa gambar berbeda dari ski mask itu, tapi apakah menurutmu itu hanya terlihat seperti ski mask model lama? Apakah ada keunikan dari ski mask itu? Ya, maksudku itu terlihat seperti masker biasa yang bisa kamu beli di Amazon. Saya perhatikan maskernya ditarik ke bawah, menutupi dagu dan leher. Yang mungkin bisa menunjukkan bahwa dia mungkin punya rambut wajah yang sedang dia coba sembunyikan.
Menurut saya itu seperti masker ski biasa. Bagaimana menurutmu? Apa itu mudah dibeli di mana saja? Saya bukan ahli masker ski, tapi menurut saya itu hanya masker ski biasa. Saya hanya tahu ada banyak orang yang suka balaklava. Ya sekarang kamu tahu, tapi itu akan menampakkan lebih banyak bagian mata dan wajah. Kami juga punya senter ini, dan ukurannya harus cukup kecil untuk muat di dalam mulut, jadi kami juga sudah menyiapkannya. Ceritakan sedikit pendapatmu tentang senter itu. Jelas orang ini meletakkannya di mulutnya agar bisa melihat apa yang sedang dia lakukan. Ya, maksudku, sekarang ada banyak jenis senter. Aku sendiri punya senter kecil berbentuk kotak yang mirip korek api. Ya, saat menonton berita, seseorang berkata itu tampak persegi panjang. Mungkin itu salah satu benda, dan dia sengaja melakukannya untuk menutupi kamera. Ya, jadi orang yang sudah punya pengetahuan sebelumnya, sadar lingkungan, tahu rumah itu, dan membawa barang-barang ini untuk alasan tersebut. Atau mungkin dia pencuri profesional yang pernah melakukan ini sebelumnya, dan itu juga akan diselidiki, kan? Siapa saja yang pernah ditangkap atau baru saja dibebaskan di daerah itu, kamu tahu siapa para pencuri, maling yang pernah ditangkap di sekitar Kabupaten Pima? Mereka sudah cek database itu, mencari pola serupa. Ada yang persis cocok dengan kejadian di sini. Jika orang ini pernah melakukan hal serupa di tempat lain dan tercatat di laporan polisi, laporan yang baik pasti mencatat semuanya. Kami sudah cek. Ini senter dan sarung tangan, kamu tahu. Database seharusnya menyimpan informasi lengkap untuk Departemen Kepolisian. Kita juga tahu dari melihat ini bahwa orang ini tampaknya kidal. Jadi apakah itu memberitahu kita sesuatu? Jika dia pernah ditangkap, pasti tercatat di laporan polisi. Tangan kirinya tampak dominan, itu sangat jelas. Ya, jadi jika kita mencari rekaman pengawasan lain, seperti FBI lakukan sekarang, mereka mungkin mencari orang yang membawa sesuatu dengan tangan kiri. Jika ada video dia berbelanja, apakah dia memegang ponsel di tangan kiri? Detail kecil seperti ini bisa membantu mengidentifikasi pelaku. Saya rasa ini sangat kaya informasi, dan kita tahu bahwa saat ini kita punya banyak mata di seluruh dunia yang mencoba membantu mengidentifikasi pria ini. Dan video ini ada di mana-mana, jadi ini adalah informasi yang bagus. Ini informasi bagus. Kita melihat reflektor lagi di video ini. Jelas ada jaket dengan resleting yang dikenakan orang ini. Lalu tampaknya ada semacam strip atau garis di atasnya. Tapi itu memang tampak seperti bagian jaketnya jika kamu perhatikan baik-baik. Aku juga memperhatikan itu. Pasti ciri khas dari gaya tertentu. Belum ada yang mengidentifikasi jaket itu. Aku heran, meski belum mencari, pasti sudah ada yang tahu jaket itu. Mike, detail lain yang menarik perhatian aku, orang lain, dan mungkin juga kamu. Kalau kamu lihat di lubang tempat mulutnya, kita bisa melihat rambut wajah, dan rambut wajah itu menunjukkan kumis yang mencolok di sini. Selain itu, kita juga melihat semacam jenggot di dagu, bagian dari jenggot, menurutku begitu. Lalu kamu juga bisa melihat alisnya. Jadi orang yang mengenal orang ini dan mungkin curiga pada orang ini, mungkin akan ingat jika orang ini belum bercukur. Ya ampun. Aku tahu rambut wajah itu, aku tahu itu, aku tahu kumis itu, meskipun aku hanya melihat sebagian kecil saja. Ya, ini penting jika seseorang adalah teman, keluarga, atau rekan kerja pria ini, bukan? Mereka akan mengenalinya. Kau tahu aku bisa memakai topeng, dan semua temanku pasti tahu persis seperti apa aku jika mereka melihatku memakai topeng. Sama saja di sini. Aku tahu FBI sangat bergantung pada masyarakat untuk identifikasi, dan yakin telepon sudah mulai masuk. Itu petunjuk besar. Apakah mungkin bagi FBI untuk melakukan sesuatu seperti pemindaian retina, pemindaian iris, hal semacam itu untuk mencoba mengidentifikasi orang ini? Apakah itu mungkin atau terlalu canggih? Menurut saya segalanya mungkin, dan saya tidak menutup kemungkinan apapun. Mereka punya teknologi pengenalan wajah yang sangat bagus yang bisa memfokuskan pada mata, lalu mereka bisa mencocokkannya dengan siapapun di database mereka yang memiliki bentuk mata yang sama. Mereka bisa melakukannya jika mendapat rekaman video pengawasan dan gambar diam. Mungkin itu sebabnya mereka fokus pada Carlos. Kemarin aku melihat dia dan berpikir, kamu tahu matanya mirip seperti yang tampak di gambar itu.
Aku yakin mereka memakai cara itu untuk menargetkan Carlos. Lalu bagaimana dengan tinggi orang ini, tinggi individunya? Menurutmu, apakah mereka bisa memperkirakan berdasarkan posisi orang itu berdiri? Saat mereka berjalan kembali untuk mengambil tanaman itu, dan juga saat mereka berjalan masuk, Mereka hanya kembali ke lokasi, menempatkan orang dengan tinggi mirip, berjalan sama, lalu dapat mengetahui tinggi badannya. Dina, kamu tahu, mereka bahkan bisa menaruh pengukuran, mereka bahkan bisa melakukannya secara digital, jadi itu sudah selesai. mereka memilikinya setelah tadi malam yang ternyata alarm palsu. Menurutmu, laporan masih masuk? Gambar-gambar ini masih terus muncul di berita. Ya, tentu saja. Mereka akan menerima ribuan dan ribuan laporan dan itulah yang akan menjadi tantangannya, bukan? Mereka harus memeriksa dan dia menyisir semua informasi itu. Derba harus memiliki FBI di sana dengan satuan tugas penyidik yang bisa memeriksa semua informasi itu. Kami akan terus memantau. Menurutku, cara berjalan, rambut wajah, dan mata seseorang sangat menunjukkan sesuatu. Menurutku matanya khas. Menurutku semuanya sangat bermakna. Terima kasih Mike Alcazar. Sama-sama, sekarang. Perlu saya sebutkan, saat semua ini terjadi pada hari Selasa, pencarian di lingkungan tempat Annie Guthrie dan pasangan lamanya Thomas Sosioni tinggal juga sedang berlangsung. Annie adalah putri tertua Nancy. Nancy makan malam di rumah mereka pada Sabtu malam, 31 Januari. Rumah Annie dan Tommaso telah difoto oleh penegak hukum akhir pekan lalu. Sumber mengatakan pada NBC News itu penggeledahan berizin. Siapa saja yang tahu soal kasus ini, keberadaan Nancy atau identitas di video itu, segera hubungi 1-800 atau FBI. Ada hadiah ribuan dolar. TMZ menerima catatan baru pada Rabu yang meminta 1 Bitcoin sebagai imbalan identitas penculik Nancy. Menurut TMZ, totalnya sekitar 67 ribu dolar. TMZ juga telah menyerahkan pesan tersebut ke FBI. Itu saja untuk Crime Fix kali ini. Saya Angelette Levy, terima kasih sudah bersama. Sampai jumpa di lain waktu.